Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dari kelas 2H AKM. Di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah transaksi pembelian pada aplikasi Accurate. Jadi, untuk transaksi yang sebelumnya sudah saya lakukan dan saya akan melanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi pada tanggal 18 Januari 2023. Jadi, perusahaan menerima informasi dari Pasifik Indonesia atas nomor rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Pasifik Indonesia. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Jadi, kita akan memasukkan nomor rekening ini ke dalam Accurate Online. Caranya, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Accurate. Lalu, kita ke bagian pembelian, ke tab pemasok. Lalu kita lihat datanya. Kita pilih Pasifik Indonesia. Lalu di tab pembelian, kita klik tambah nomor rekening. Kita pilih Bank Mandiri. Lalu kita isikan nomor rekeningnya yang ada di soal tadi. Atas nama Pasifik Indonesia. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 19 Januari 2023. Pada tanggal ini, perusahaan melunasi hutang kepada Pasifik Indonesia untuk nomor faktur CL161287 sebesar 10 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR Pasifik Indonesia. Buat akun baru dengan tipe Other Current Asset dan nama akun kelebihan pembayaran dengan nomor 1109. Jadi, caranya kita pergi ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Kita lihat data sebelumnya yang sudah dimasukkan. Kita pilih nomor faktur yang sama seperti di soal. Kita klik. Dikarenakan pada faktur ini total biayanya sebesar 8.150.000, sedangkan tadi di soal kita akan melunasi hutang sebesar 10 juta. Lalu di soal juga belum ada tanggapan atau keterangan bahwa Pasifik Indonesia akan mengembalikan kelebihan dana atau bagaimana. Jadi kita harus membuat akun baru. Jadi kita ke buku besar untuk membuat akun baru, ke akun perkiraan. Kita isi tipe akunnya, aset lancar lainnya, kodenya seperti di soal, nama akunnya, kelebihan pembayaran. Lalu kita simpan. Lalu kita lihat di datanya. Ini akun kelebihan pembayaran sudah tersimpan. Lalu kita tutup. Kita juga tutup tab-tab yang lain.
Lalu kita pergi ke tab pembelian, pembayaran pembelian, kita isi pemasoknya, lalu banknya. Ini sesuai dengan yang di soal tadi, tanggal bayarnya, lalu nilai pembayarannya. Lalu kita klik ambil. Kita hanya membayar untuk nomor faktur CL161287, sehingga yang kita centang hanya nomor faktur tersebut. Kita klik lanjut. Lalu kita klik datanya di informasi diskon. Kita pilih akun diskonnya, kelebihan pembayaran. Tadi totalnya itu 8.150.000, tetapi kita melakukan kelebihan pembayaran yaitu 10 juta, sehingga diskon yang dimasukkan itu adalah selisih dari 10 juta dikurangi dengan 8.150.000, yaitu 1.850.000. Kita tulis. Kita klik tambah, lalu kita lanjut. Selanjutnya kita pergi ke info lainnya. Kita pilih metode pembayarannya, transfer bank, rekeningnya, rekening yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita lihat di datanya. Kita lihat di rincian jurnalnya. Nah, jadi kan kita memiliki hutang usaha sebesar 8.150.000. Tetapi kita melakukan kelebihan pembayaran sebesar 1.850.000, sehingga total yang ditransfer ke Bank Mandiri adalah 10 juta. Ini adalah jurnalnya. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 21 Januari 2023. Jadi pada tanggal ini perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut, yaitu jeans sebesar 20 buah dan seharga 100.000 per barangnya. Lalu atas undian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR dengan info bahwa barang dimasukkan ke dalam gudang stor dan juga nomor faktur pembelian 12667. Jadi caranya kita tutup dulu tab sebelumnya. Lalu kita ke pembelian, kita buat faktur pembelian, kita isi pemasoknya, yaitu tadi di soal adalah pemasok umum. Lalu kita isi tanggalnya, tanggal 21 Januari 2023. Lalu kita masukkan nama barangnya tadi, jeans. Kuantitasnya 20 dengan harga 100.000 per barangnya. Lalu gudangnya di store. Lalu kita klik lanjut. Kita ke tab info lainnya. Kita isikan nomor fakturnya yang ada di soal tadi.
tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 21 Januari 2023. Lalu di soal dikatakan bahwa perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Kita klik proses pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri. Kita klik hitung nilai pembayaran sehingga akan muncul nilai pembayaran sebesar 2.220.000. Lalu tanggal bayarnya yaitu tanggal 21 Januari 2023. Lalu kita ketik info lainnya, kita pilih transfer bank. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 22 Januari 2023. Perusahaan membuat PO kepada Pacific Indonesia dengan detail sebagai berikut. Jeans dengan kuantitas 20 dan harga per barangnya 95.000. Lalu flat shoes dengan kuantitas 30 dengan harga per barangnya 98.000. Tanggal diharapkan dapat diterima yaitu pada tanggal 23 Januari 2023. Lalu atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta termasuk PPN dengan nomor faktur DP 1819. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Jadi caranya kita tutup dulu tab-tab sebelumnya. Lalu kita ke pembelian. Di pesanan pembelian, lalu kita tuliskan pemasoknya Pacific Indonesia. Tanggalnya 22 Januari 2023. Lalu kita masukkan barangnya, yaitu jeans. Kuantitasnya 20 dengan harga per barangnya sebesar 95.000. Lalu yang kedua flat shoes. Dengan kuantitasnya 30 dan harga per barangnya 98.000. Selanjutnya kita ke tab info lainnya, kita isikan alamat kirimnya, lalu kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 23 Januari 2023. Lalu dikarenakan di soal tadi terdapat info bahwa dilakukan DP sebesar 2 juta, maka kita klik proses, kita klik uang muka. Di sini kita ganti uang mukanya menjadi 2 juta. Kita ubah tanggal faktur pajaknya yaitu tanggal 22 Januari 2023.
Lalu selanjutnya kita ke tab info lainnya, kita ketikkan nomor faktur yang ada di soal tadi. Lalu pada soal tadi dikatakan bahwa DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Sehingga kita klik proses, kita klik pembayaran. Kita pilih banknya, Bank Mandiri. Lalu nilai pembayarannya. Selanjutnya kita ubah juga tanggalnya menjadi 22 Januari 2023. Nah, jika sudah, kita ke tab info lainnya. Kita pilih transfer bank, lalu rekening banknya kita bisa menggunakan yang kita masukkan tadi. Setelah itu kita simpan. Lalu kita akan masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 23 Januari 2023. Jadi perusahaan menerima barang yang dipesan dari Pasifik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2023. Namun barang yang diterima hanya sebagian, yaitu jeans dengan kuantitas 20 dan gudang store. Lalu nomor surat jalannya 6675 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi kita tutup dulu tab-tab sebelumnya. Lalu kita ke pembelian, ke penerimaan barang. Kita isi dulu penerimaannya dari Pasifik Indonesia. Lalu tanggalnya 23 Januari 2023. Lalu nomor terimanya seperti di soal, yaitu 6675. Lalu kita masukkan pesanannya. Caranya kita klik ambil, kita klik pesanan, kita klik kaca pembesar ini. Nah, di sini ada 2 barang. Tetapi tadi di soal pada tanggal 23 Januari 2023 hanya menerima jeans, sehingga yang dicentang hanya jeans. Lalu kita lanjut. Lalu kita cek gudangnya. Di sini gudangnya sudah store, berarti sudah benar. Kita klik lanjut. Lalu pada soal tadi diinformasikan bahwa pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Sehingga kita klik tab info lainnya. Lalu kita pilih pengiriman mobil box. Setelah itu kita simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 24 Januari 2023. Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari Pasifik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2023. Berikut ini informasi barang yang diterima, yaitu flat shoes dengan kuantitas 30 dan gudang store. Nomor surat jalannya 6690 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi caranya sama seperti tadi. Kita pilih pemasoknya. Tanggal 24 Januari 2023. Nomor terimanya. Lalu kita ambil barangnya dari pesanan. Klik kaca pembesar, lalu kita lanjut.
gudangnya sudah store, kita lanjut. Kita ke info lainnya, kita pilih pengiriman menggunakan mobil box. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 25 Januari 2023. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari Pacific Indonesia pada tanggal 23 dan 24 Januari 2023 dengan nomor faktur pembelian in Sentra 123. Caranya kita tutup dulu tab sebelumnya. Lalu kita ke pembelian, ke faktur pembelian. Kita pilih pemasoknya, tanggalnya 25 Januari 2023. Lalu kita klik ambil penerimaan. Lalu kita klik kaca pembesar. Di soal tadi, barang yang diterima yaitu barang pada tanggal 23 dan 24. Jadi kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu kita masukkan nomor fakturnya. Selanjutnya kita simpan. Lalu kita ke transaksi selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2023. Pada tanggal ini, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Wijaya Kusuma, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian, barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut. Jeans dengan kuantitas 50 dengan harga per barangnya 110.000. Pantofel dengan kuantitas 50 dengan harga per barangnya 100.000 dan t-shirt dengan kuantitas 50 dengan harga per barangnya 85.000. Nomor faktur pembelian yaitu Wijaya 2023-908. Atas pembelian ini, perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR7878 dengan jatuh tempo 6 Februari 2023. Kemudian barang akan diterima pada tanggal 27 Januari 2023. Caranya kita tutup terlebih dahulu tab sebelumnya. Lalu kita ke pembelian, ke faktur pembelian. Kita ke tab info lainnya terlebih dahulu. Lalu kita centang tagihan di muka. Lalu kita kembali ke informasi umum. Kita isikan pemasoknya yaitu CV Wijaya Kusuma. Lalu tanggalnya 26 Januari 2023. Lalu kita masukkan barangnya. Lalu kita masukkan barang kedua. Dan barang ketiga.
Selanjutnya kita ketat info lainnya. Kita isikan nomor fakturnya. Kita ubah tanggal pengirimannya, tanggal 27 Januari 2023. Pada soal tadi terdapat diskon faktur yaitu 1.250.000. Kita isikan di tempat diskon yang ada di bawah. Lalu selanjutnya pada soal disebutkan bahwa perusahaan menerima faktur dan melunasinya, berarti langsung dibayar. Sehingga kita bisa langsung klik proses pembayaran. Kita pilih banknya, lalu kita isi nilai pembayaran. Tanggalnya 26 Januari 2023. Lalu kita ketat info lainnya, kita pilih metode pembayarannya, cek atau giro dengan nomor cek, GR7878. Lalu tanggal ceknya sesuai dengan yang di soal, yaitu tanggal 6 Februari 2023. Sudah kita simpan. Lalu kita tutup tab pembayaran pembelian. Kita lihat datanya yang baru. Lalu kita pilih CV Wijaya Kusuma. Nah, di sini pembayarannya sudah lunas. Lalu kita tutup tabnya. Lalu untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 27 Januari 2023. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Wijaya Kusuma pada tanggal 26 Januari 2023. Penerimaan dilakukan dengan menggunakan mobil box, dan barang dimasukkan ke gudang store dengan nomor surat jalan 7780. Caranya pembelian, lalu ke penerimaan barang. Kita pilih pemasoknya, CV Wijaya Kusuma, lalu tanggalnya 27 Januari 2023. Lalu nomor terimanya, lalu kita ambil, kita pilih tagihan di muka. Kita klik kaca pembesarnya. Di sini kita centang semua barangnya, lalu kita klik lanjut. Kita ubah gudangnya menjadi gudang store. Lalu kita ketat info lainnya. Kita pilih pengirimannya menggunakan mobil box. Dan tanggal kirimnya pada tanggal 27 Januari 2023. Jika sudah, selanjutnya kita klik simpan.
Selanjutnya kita tutup dulu tab penerimaan barang, lalu kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi pada tanggal 28 Januari 2023. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai dengan informasi barang sebagai berikut. Sweater sebanyak 100 buah dengan harga per barang 72.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR dengan info buat item baru melalui persediaan dengan kategori barang fashion wanita, nama barang sweater, jenis barang persediaan, satuan pieces, default harga jual satuan sebesar 295.000, pajaknya PPN 11%, lalu barang dimasukkan ke gudang store dengan nomor faktur pembelian. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu barangnya karena barangnya adalah barang yang baru. Kita klik persediaan, lalu ke barang dan jasa, lalu kita inputkan barang barunya tadi, nama barangnya sweater, kategori barangnya fashion wanita, lalu jenis barangnya di persediaan, satuannya pieces, lalu kita ke tab penjualan atau pembelian, kita masukkan default harga jual satuannya tadi yaitu 295.000. Lalu kita masukkan PPN-nya yaitu pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan PPN yaitu 100%. Selanjutnya kita simpan. Kita lihat di data apakah sudah masuk. Nah, ini sweaternya sudah masuk ke dalam persediaan. Kita tutup terlebih dahulu tab barang jasanya. Lalu pada soal dikatakan bahwa perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Sehingga kita klik pembelian, lalu kita klik faktur pembelian, lalu kita masukkan pemasoknya, yaitu pemasok umum. Kita pilih tanggalnya 28 Januari 2023. Kita masukkan barangnya tadi yaitu sweater. Kuantitasnya 100 dengan harga 72.000 per barang. Lalu gudangnya gudang store. Lalu kita klik lanjut. Kita ke tab info lainnya, kita isikan nomor fakturnya. Kita ubah tanggal pengirimannya menjadi 28 Januari 2023. Lalu selanjutnya di soal dikatakan bahwa atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri, sehingga kita klik proses, kita klik pembayaran. Lalu kita pilih banknya, Bank Mandiri. Kita isi nilai pembayarannya, lalu tanggal bayarnya, tanggal 28 Januari 2023. Lalu kita ke tab info lainnya, kita pilih transfer bank dan kita simpan. Jadi transaksi pada tanggal 28 Januari sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi penjualan.
pada video berikutnya. Langkah-langkah transaksi sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.